Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau masih memberi kesempatan pada setiap daripada kami Tuhan. Untuk kami boleh berevaluasi, kami boleh berkarya, kami boleh melakukan apa saja Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kami memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami mau mulai pelajaran tentang pendidikan ini yang sangat penting bagi generasi penerus kami. Sejak anak-anak, sejak balita, berikan Tuhan roh hikmat yang daripadamu untuk kami boleh mendidik anak-anak kami sehingga kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak, boleh menjadi pengaruh bagi seluruh Bali dan Indonesia. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Puji Tuhan, saya akan membawakan mengenai pendidikan, pengalaman saya, ya, pengalaman yang saya alami selama di dalam pendidikan ini. Yang berikutnya, sekolah ini bisa dipakai. Kenapa kok pendidikan? Ya pasti harus buka sekolah. Makanya sudah dari bertahun-tahun setiap kali summit ataupun KLC bukan diwajibkan tetapi dihimbau untuk supaya semua gembala-gembala yang ada di Rock Ministry ini membuat sekolah mulai dari PAUD. Yang TK itu playgroup atau TK ya di PAUD itu dimulai. Karena sejak dini anak-anak ini harus dididik. Karena sekolah ini bisa dipakai sebagai sarana penginjilan lewat pendidikan. Saya pun dulu saya sekolah dari TK. Saya TK itu dari umur 3 tahun saya sudah sekolah. Ya. Tadi belum disebutkan, saya ini lahir 27 November tahun 44. Jadi saya umurnya sudah 78. Tapi masih semangat saya. Saya mau umur 90 lebih. Ya. Karena pekerjaan di bumi ini yang kita harus jadikan sorga itu turun ke bumi masih banyak, masih luas. Terutama di dalam pendidikan. Ya, sehingga kita mendidik anak-anak dari generasi masih muda, masih balita itu terus sampai dewasa. Seperti yang saya alami, saya umur 3 tahun sudah sekolah TK Katolik waktu itu ya. Sampai lulus SMA selalu di sekolah Katolik saya. Keluarga saya kebanyakan itu Buddha KTP ya ikut ke kelenteng kalau ada acara, tapi hanya untuk makan-makan, tidak sembahyang ya. Jadi karena kalau sudah acara itu kan, jual makanan banyak, lalu ada wayang potehi, ya seperti puppet show itu, itu seneng anak-anak lihat itu sambil makan-makan. Itu yang kami lakukan di dalam keluarga. Tapi karena saya sekolah di sekolah Katolik ini yang menjadi pengaruh. Wah, kalau Natal, karena masih kecil dulu, selalu diacarakan ada palungan, ya. Goa di mana Yesus kecil itu lahir, lalu diberi coklat semua sehingga kita tahu, waduh kalau Natal nanti ada coklat, mestinya gitu pikirannya anak kecil ya. Tapi setelah mulai agak remaja, lalu saya memutuskan untuk saya mau ikut. Saya bilang sama orang tua saya mau boleh ya saya dibaptis ikut di Katolik, boleh ya, sehingga karena mereka kan juga KTP ya, sehingga saya pun dibaptis menjadi orang Katolik ya, juga termasuk Kristen dan Katolik itu pokoknya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu penting sekolah ini dipakai untuk sarana penginjilan ya, menjadi contoh. Lalu berikutnya, pendidikan yang utama sebetulnya itu adalah orang tua di rumah. Karena apa? Mereka bergaul lebih lama di rumah daripada guru-guru di sekolah. Ya, kan lebih lama anak-anak campur dengan orang tuanya dibandingkan campur dengan gurunya. Kan lebih banyak di rumah.
dengan orang tuanya. Karena itu sebetulnya pendidikan yang utama itu adalah orang tua, ya, karena bergaul lebih lama. Berikutnya, seperti dikatakan di Ulangan ini untuk orang tua ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini harus engkau perhatikan. Apa perintahnya hari ini? Bukan untuk jemaat zaman dulu itu aja yang di Ulangan ya. Tetapi untuk setiap daripada kita juga. Apa yang diperintahkan Tuhan hari ini. Yaitu ayat 5 itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini yang harus kita tangkap, yang kita harus ajarkan. Tadi kesaksiannya Pak Roni untuk anak-anaknya, kesaksiannya Pak Ping untuk anak-anaknya juga sama, ya, menomorsatukan Tuhan. Begitu juga saya tidak nikah, tapi saya memelihara anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya, ya, anak-anak yang hamil di luar nikah lalu dibuang sama orang tuanya. Jadi satu hari sudah saya bawa pulang, umur 1 hari sudah saya bawa pulang. Semuanya ada 15 anak. Yang 4 ikut di Pak Thomas di Singaraja, yang 11 anak ikut ke saya. Ya, ikut saya di rumah saya di Katerangan sana. Yang paling kecil anak saya ini masih umur kelas 3. Masih kelas 3 SD. Ya. Jadi kalau saya hitung, waduh kelas 3 SD nanti saya mau sekolahkan semua sampai setidaknya itu S1. Lalu bisa bekerja, bisa mandiri. Itu yang Tuhan percayakan kepada saya setiap anak-anak ini. Untuk yang paling kecil. Berarti 14 tahun. 14 tahun saya umur 92, masih bisa. Ya itu yang kita nih harus tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Ya untuk Tuhan, untuk siapa? Tuhan percayakan anak-anak ini. Ya kita harus pelihara seperti anak-anak sendiri, seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ya itu yang harus kita lakukan, apalagi anak-anak didik, anak-anak yang dipercayakan anak-anak kandung ataupun anak-anak didik di pelayanan di gereja, ya, anak sekolah minggu. Itu harus kita didik ini, ya, sampai dikatakan berikutnya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, ya, kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk-duduk di rumahmu lagi santai minum-minum teh, ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, mungkin lagi belanja-belanja di mall, ya. Apabila engkau berbaring lagi leye-leye, ya, baring-baring mau tidur, ya. Ataupun lagi engkau bangun. Ini tetap kasih Tuhan Allahmu itu. Ini yang harus tetap tertancap. Sehingga dikatakan harus engkau juga mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu. Harus menjadi lambang di dahimu. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, apa yang kau pikirkan ini selalu nomor 1 Tuhan. Ini saya juga ajarkan pada anak-anak saya, nomor 1 Tuhan, nomor 1 Tuhan. Sehingga kita kan punya bacaan Kingsword, ya. Itu saya kasihkan ke anak-anak saya. Lalu ada salah satu teman saya bilang, anakmu masih kecil, mana bisa Kingsword itu orang dewasa. Tidak, harus belajar. Ya, dari kecil harus belajar. Kan bisa baca dan pokoknya sudah bisa baca ya sudah harus. Itu kan selalu ada 2 pertanyaan. Ya. Jawab pertanyaannya setiap hari setor ke mama. Jadi lewat WA, jadi harus setor saya tiap hari untuk menjawab Kingsword itu 1 dan 2. Ya. Dari jawabannya ini saya tahu kerohaniannya mereka. Ya. Yang sudah cukup dewasa yang ini. Padahal seumur, ya ada yang 1 umur, semua ini kelas SMA 1. Itu juga, yang ini yang lebih maju, yang ini kurang. Ya, kalau yang kurang saya dorong, saya kasih jawaban balik. Ya, atas jawabannya itu saya kasih harus begini, harus begitu. Tapi yang sudah oke ya enggak apa-apa. Ya itu terus berjalan. Penting karena ini nomor 1 Tuhan. Ya saya bilang nomor 1 Tuhan. Juga tadi diajarkan
harus ini loh, otoritas. Saya juga kasih tahu anak-anak saya juga. Kamu yang lebih muda harus nurut dengan yang lebih tua loh. Harus itu, ya. Tapi ada satu anak saya yang kalau dikasih tahu sama kakaknya itu ngelawan, gitu loh, ya, ngelawan. Terus juga kadang mukul, ya, mukul, kakaknya dipukul-pukul. Oh ya saya disiplin. Kalau gitu kamu tidak bisa dididik di sini, kamu pindah, ya. Jadi karena rumah saya dengan anak seberang menyeberang, tidur di seberang, ya, tidur di seberang. Oh, kapok, minta maaf. Sudah dimaafkan, tapi risiko harus tetap ditanggung. Supaya apa? Supaya anak ini tahu, kamu itu ada konsekuensi kalau kamu buat salah. Ya, jadi harus kalau kita mau menerapkan suatu aturan harus diturut aturannya. Kan tadi dikatakan juga, aduh Pak Roni bilang, itu kalau kita baca Alkitab itu di ayat-ayat itu selalu mengatakan bertobat baru diberkati. Lu salah lagi. Nah, ini harus dididik. Kalau sudah salah ya harus dibetulkan supaya dia anak-anak ini berjalan di jalur yang benar, ya. Terus dikatakan haruslah engkau mengikat itu dan haruslah juga engkau menulis pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kalau anak-anaknya orang Israel itu ada mesusa ya yang ditaruh di ambang pintu dan juga di gerbang. Itu isinya apa sih? Kok seperti ada tabung itu. Isinya itu gulungan, ya, gulungan kertas, ya ayat itu. Supaya setiap kali keluar rumah, oh lihat ini, aku harus mengasihi Tuhan Allahmu. Pergi ke mall, pulang ke mall, tadi sudah mengasihi Tuhan apa enggak ya? Apa tingkahnya enggak di luar sana? Nah itu diingatkan kembali supaya ingat terus. Makanya ini tugasnya orang tua untuk mengajar anak, ya. Terus berikutnya, orang tua lebih mendidik terutama yang berkaitan dengan karakternya anak karena ditiru. Ya, tadi kan sudah disaksikan berkali-kali. Niru, anak-anaknya itu niru. Mulai mungkin juga enggak seperti tadi anaknya Pak Ping. Mulai enggak, tapi akhirnya juga akan niru seperti emang dilakukan orang tuanya. Kalau Pak Roni sudah anak-anaknya itu ketiganya itu niru apa yang dilakukan orang tuanya. Ini juga orang tua ini yang penting harus menjadi contoh. Sedangkan sekolah ini yang berkaitan dengan akademis, ya, ilmu pengetahuan. Tapi sebagai sekolah Kristen di samping ngajar hal-hal yang akademis, maka guru Kristen itu dapat juga meluruskan sikap anak didik yang di sekolah itu mungkin masih belum benar karena mungkin keluarganya bukan dari orang Kristen, keluarganya bukan dari pendeta, ya. Anak-anak pendeta pun banyak yang nakal, ya. Jadi ini kita harus luruskan guru-guru Kristen, ya. Karena ini kita bicara, kita menghimbau untuk buka sekolah Kristen, ya. Bukan sekolah umum biasa tetapi sekolah umum yang Kristen. Terus berikutnya, maka guru Kristen itu harus punya. Jadi yang penting itu asetnya di dalam sekolah itu adalah guru-gurunya. Kalau guru-gurunya sudah tidak punya iman Kristen atau iman Kristennya cuma KTP atau cuma banyak juga yang kompromi-kompromi. Ini enggak cocok jadi guru di sekolah Kristen yang unggulan. Maka yang penting aset itu untuk sekolah Kristen adalah guru-gurunya. Yang satu, maka guru Kristen itu harus punya visi, yaitu meninggikan Yesus Kristus. Contoh dari kehidupannya, contoh. Jadi dia ngajar apa saja, itu kembali mau menjadi seperti Yesus itu. Ya. Jadi visinya meninggikan Tuhan Yesus. Lalu misinya, yang kedua, misinya apa kalau visinya Tuhan Yesus? Misinya ini ya membawa anak-anak itu menjadi murid Yesus. Karena apa? Amanat agung itu mengatakan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka.
melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintahnya itu banyak di dalam Alkitab itu loh, firman-firman ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ini amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kepada siapa? Bukan hanya kepada pendeta-pendeta atau misionari-misionari atau penginjil-penginjil. Kepada setiap orang percaya. Kepada setiap daripada kita. Termasuk guru-guru Kristen itu. Yang ngajar di sekolah Kristen. Juga harus melaksanakan amanat agung. Ya. Bahkan di sekolah kami di Tunas Daud. Itu pernah ada orang yang masih jilbab-jilbab. Orang tuanya anaknya sekolah di sini. Tapi akhirnya karena anak-anaknya sehingga orang tuanya. Betul kan Bu Foni ya. Orang tuanya akhirnya memberi diri dibaptis di sini. Suami istri dan anak-anaknya setelah cukup 12 tahun dibaptis menerima Yesus. Karena apa? Lewat sekolah. Ya, lewat sekolah bisa menjadi karena apa? Amanat agung ini pun harus dilaksanakan di dalam sekolah. Terutama karena itu aset yang penting ini guru-gurunya itu harus ditatar betul-betul. Karena banyak juga guru-guru yang cuma KTP Kristennya ya diterima. Tapi itu harus ditatar. Makanya kami juga menyekolahkan. Waktu itu berapa ya Bu Foni yang kita sekolahkan CSI untuk kita undang ke sini. Ada 30 orang ya. Kita menyekolahkan guru-guru kita yang sudah Kristen ya. Tapi supaya benar-benar bisa mancep ini amanat agungnya ini ke pelajaran-pelajaran yang mereka ajarkan. Kami sekolahkan. Berapa lama itu ya? 6 bulan. 6 bulan ya. Kita sekolahkan 6 bulan untuk mencerap pelajaran mengenai kekristenan yang mantap ini sebagai guru. Untuk bisa menyalurkan kekristenan ini kepada murid-murid. Kita sekolahkan. Yang bayar sekolah yang bayari. Bahkan yang sudah S1 yang memang mampu S2. Kita sekolahkan untuk S2. Ya, ada beberapa yang memang mampu sekolah S2. Untuk supaya melaksanakan amanat agung itu loh. Bagi murid-muridnya. Lalu yang berikutnya. Lah ini komitmen guru-guru iman Kristianinya karena tadi sudah disekolahkan ya. Jadi iman Kristianinya ini kan jadi berapi-api. Tampak dalam cara bagaimana guru itu yang bersangkutan itu bisa mengajarkannya ya, dipraktekkan di dalam sekolah itu bagaimana di kelas. Ada nilai-nilai dalam dirinya yang sepadan dengan ajaran Yesus Kristus. Hingga ajaran-ajaran lain ya itu tidak masuk seperti humanisme. Humanisme itu kelihatannya bagus loh ya. Dan ada juga gereja-gereja. Ya. Gereja-gereja juga ada yang di Bali ini. Gereja yang menganut humanisme. Ya, pendeta-pendetanya itu humanis. Tidak cocok dengan firman. Ya, tidak cocok. Lah ini kalau beda-beda tipis kadang-kadang kalau yang cuma KTP itu ikut ya, enggak ngerti. Tapi kalau yang sudah ditatar betul-betul punya hati dan jiwa yang misionari ya betul-betul sebagai mission ya. Ini enggak bisa. Apalagi filsafat Darwin. Ini ada yang masih menganut. Enggak ada filsafat Darwin. Siapa yang ngomong kemarin? Pak Yonatan kalau enggak salah. Yang ngomong ya. Kita ini bukan seperti binatang itu ya maksudnya ini. Kita ini bukan keturunannya kera. Enggak. Tapi kalau Darwin ini filsafatnya Darwin tuh mengajarkan kalau manusia itu evolusi dari kera terus sampai jadi manusia. Enggak ada. Manusia ini diciptakan sesuai dengan gambar kita itu loh. Yang jamak yang plural. Bapak, Anak, Roh Kudus. Dilahirkan itu kita ini. Bukan lahir karena kera. Kera itu enggak punya roh. Ya, binatang itu enggak punya roh. Tapi kita ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Roh yang dihembuskan waktu Adam tidur lalu
dibentuk sama Tuhan, dihembuskanlah nafas Tuhan sehingga Adam itu hidup. Ya. Jadi roh kita ini dari Tuhan, ya. Tapi karena dosa manusia, karena dosa kita jauh dengan Tuhan. Tapi karena mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh yang sudah salah itu tadi dikuduskan. Darah kudus yang menjaga kita, memberi diri dibaptis. Sehingga kita ini sudah tampil beda. Ya, jadi kalau Kristen keturunan itu kebanyakan KTP, tidak ngerti. Tapi kalau yang betul-betul belajar, oh Kristen tuh harus begini, baru ngerti. Waduh, ada roh kudus loh. Jadi rohnya kita ini sudah dibaharui. Ini ya guru-guru itu juga harus tahu. Kalau enggak, apa yang diajarkan kepada anak-anak ini? Enggak ada power. Ya, sehingga nanti bisa terbawa sama humanisme yang beda-beda tipis, sama filsafat Darwin, karena ini filosof yang terkenal. Ya. Lalu pengetahuan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab itu tidak dipakai, ya tidak dipakai lagi. Meskipun kita harus toleran terhadap orang lain dan kepercayaan lain karena kita hidup di Indonesia, ya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak bisa, kita juga harus berbaur. Kita menjadi dampak, ya karena kita ini lain. Maka kita harus tampil beda dengan yang orang lain yang di luar sana. Kita harus tampil beda pokoknya. Karena kita melakukan firman Tuhan. Ya, menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga beda. Sehingga Tuhan itu membedakan umatnya dan yang bukan umatnya. Lah tapi kalau enggak, kalau kita ini hidupnya ya sama dengan orang dunia, tidak tampil beda kita. Ya enggak tahu Tuhan bagaimana mau menolong kita. Bagaimana Tuhan mau membantu kita, mau membedakan kita. Orang kita hidupnya tidak beda dengan orang dunia. Karena itu kita harus tampil beda. Kalau sudah tampil beda, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, otomatis Tuhan itu akan membedakan umatnya dengan yang bukan umatnya. Saya ini sudah mengalami, sudah merasakan bagaimana dulu saya belum bertobat, lalu sudah menerima Yesus waktu ke sekolah di Katolik itu, dibaptis secara Katolik ya. Lalu pergi ke gereja, aduh rasanya kayak suci, merasa sok suci, setiap minggu ke gereja itu merasa suci rasanya itu begitu. Ya. Tapi lama-lama dengan perkembangan pergaulan dengan teman-teman, akhirnya sudah mulai tidak ke gereja saya. Akhirnya saya meninggalkan gereja itu 20 tahun loh, saya tidak ke gereja sama sekali. Lalu datang ke Bali, kerja di Bali. Tahun 70 saya datang ke Bali, belum ada apa-apa ya. Lalu ada teman saya juga ikut kerja di sini, mengajak saya, ayo ke gereja. Aduh, males ah, gitu saya. Karena sudah tidak pernah ke gereja. Lalu teman saya itu ngotot aja ditungguin saya. Terpaksa ya, dengan terpaksa saya harus ikut ke gereja. Gerejanya itu bukan di gedung gereja. Gerejanya itu di Hotel Bali Beach, ya di Hotel Bali Beach. Karena dia menunggu saya, jadi ya saya agak lama-lama gitu. Dandannya sampai baru selesai, baru berangkat. Sampai di gereja di Bali Beach, cuma diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tutup sudah gerejanya. Ya kayak begitu itu kehidupan saya meskipun sudah dibaptis. Karena apa? Tidak ada ini loh. Tidak ada komitmen guru-guru yang di sekolah itu mengajarkan kita untuk ini. Gereja juga di gereja Katolik tidak mengajarkan. Ya, jadi makanya saya enggak ngerti firman. Ya, bahkan saya pikir Alkitab itu kan ada ceritanya Simpson, ada ceritanya Daud. Oh, itu legenda, seperti Malin Kundang gitu loh. Ya. Jadi saya pikir itu begitu. Padahal sudah dibaptis loh saya. Ya. Tapi sudah enggak 20 tahun ke gereja itu karena pikiran saya itu begitu. Tapi puji Tuhan, kalau kita sudah ditentukan Tuhan untuk jadi apa,
Biar kita kesana kemari kesana. Tuhan itu akan manggil lagi kita. Sehingga umur 40 tahun saya baru hidup baru. Bayangkan umur 40 baru hidup baru. Setelah 20 tahun saya hendak ke gereja. Ya, karena tidak dididik di dalam pengenalan akan firman. Karena itu Bapak Ibu yang hadir di sini, didik anak-anakmu untuk takut akan Tuhan itu nomor 1. Ya, dan harus diajarkan penundukan diri dan ketaatan ini penting. Ya, dan setia dan tanggung jawab. Ya, itu yang harus diajarkan. Kalau enggak, aduh nanti anak-anak kita bertumbuh sebagai apa? Sama dengan orang-orang dunia yang lain. Ya, jangan sampai itu terjadi. Lalu jadi supaya ajaran-ajaran yang bukan tidak sesuai dengan firman itu kita abaikan. Ya, harus begitu. Lalu yang keempat, guru ini harus punya pandangan menyeluruh tentang dunia. Ya, bukan cuma karena saya ngajar matematik taunya cuma matematik tok, 1 tambah 1 2. Loh, enggak. Kalau ajarannya Yesus itu 2 tambah 5, 5.000 yang makan. Masih sisa 12 bakul. Loh, itu diajarkan yang gitu. Yang tahu siapa? Gurunya kan. Kan muridnya kalau enggak di dalam Tuhan kan enggak ngerti. Jadi matematiknya lain kalau sama Tuhan itu. Jadi bukan ini. Jadi harus punya pandangan menyeluruh tentang dunia juga. Dan kehidupannya itu secara alkitabiah. Ya. Yang jadi kurikulum ini. Jadi kita Pak Beni mau mendirikan sekolah. Itu kurikulumnya pemerintah memang ada. Kita tanamkan juga kurikulum tambahan yang sesuai dengan firman ini di setiap subjek. Pelajaran apapun itu ada tambahan mengenai firman. Bu ini kalau ilmu bumi, oh ini mengenai ini, oh perjalanannya Paulus misalkan ya. Terus oh ini apa? Ya, matematik, oh matematiknya Tuhan lain kayak begini ya. Itu sebagai satu kesaksian ya. Sehingga ini yang diajarkan supaya anak-anak itu juga mengerti sehingga kurikulumnya ini kita ini Alkitab ya, kurikulumnya. Berikutnya yang kelima. Komitmen pada sistem pengajaran yang Alkitabiah ya, kurikulum tadi itu ya. Artinya segala pengajaran itu dasarnya Alkitab. Sudah tidak ada lain. Karena itu yang paling benar. Terus yang terakhir ini. Dengan sungguh-sungguh dan teliti ya guru-guru kepala sekolah. Dan mencari dan mengemukakan kebenaran-kebenaran Alkitab itu. Yang terintegrasi dengan kehidupan anak-anak. Yang cocok dengan tingkatnya. Loh kalau PAUD ya enggak usah diajari teologi. Seperti yang tinggi-tinggi yang kita belajar di hari ini di hall ya. Enggak. Tapi diajarkan yang sesuai dengan terintegrasi dengan kehidupannya anak-anak itu bagaimana loh. Nah itu yang diterapkan ya. Sehingga sesuai. Lalu anak remaja. Loh tadi itu yang remaja itu tadi anaknya Pak Ping. Kan sudah enggak sama ini. Ya, dengan siapa namanya? Dengan papanya pikirannya. Apalagi saya. Saya ini sudah 78 tapi anaknya masih ada yang kecil. Jadi mualak gapnya itu tambah besar. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar mengerti mereka. Jadi apa? Jadi saya tidak memaksakan kehendak saya. Tapi saya lihat talentanya anak ini mana. Sehingga anak saya yang nomor 1. Talentanya main musik. Seperti kayak anaknya Pak Ping itu. Semua alat musik dia bisa. Tapi dia itu ADHD. Ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ya, sudah tidak bisa atensi dengan benar, kurang. Lalu hiperaktifnya itu tidak teratur. Jadi waduh sak mau-maunya sendiri. Tidak bisa sekolah itu, Bu Foni ini tahu. Sekolahnya itu, apa-apa tidak bisa, apa-apa tidak bisa. Hitung-hitung terutama tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sampai dia belajar. Karena diajarkan entrepreneur di sekolah, dia juga mau belajar. Dia jual pulsa-pulsa itu.
Untungnya cuma 100.000, untung 1.000 ya jual pulsa. Terus pada suatu hari, mau nikah mau nyuruh Gojek untuk nagih ini temennya belum bayar 100.000. Rumahnya itu di Nusa Dua. Ya. Loh, lah Gojeknya kamu bayar berapa? 14.000, Mang. Loh, lah kan rugi toh. Untungnya 1.000. Lah bayar Gojek 14.000. Lah kan kamu rugi toh. Enggak apa-apa, Ma. Pokoknya duit 100-nya balik. Loh, pikirannya itu enggak bisa. Waduh, model gini enggak bisa jadi dagang ini, ya. Enggak bisa. Memang bisanya musik. Karena itu kita juga mesti lihat anak-anak ini bakatnya, talentanya. Makanya di sekolah pun kita lihat anak-anak itu, jadi guru nih kerjanya juga lebih banyak ya. Memperhatikan anak-anak itu satu-satu. Makanya kita membuat kelas itu enggak 40 gitu, enggak. Cuma satu kelas tuh paling 18 maksimal 20 orang. Supaya guru itu bisa memantau ini apa khususnya anak-anak ini. Begitu juga anak saya. Wah ya sudah lulus SMA bagaimana? Wah sudah enggak usah masuk mana-mana, masuk musik aja. Gitu, masuk sekolah musik ya. Begitu juga yang lain. Saya lihat, loh ini kok enggak kelihatan apa-apa ya. Aduh, inisiatif kurang, agak lelet ya. Terus juga pengetahuannya itu ilmunya juga mungkin dapat 5,5, 6 gitu rasanya ya. Pokoknya lulus gitu aja. Waduh, tapi saya ya maklum. Karena saya tahu dia mau digugurkan 3 kali. Jadi sudah dikasih masuk apa aja itu. Kan rusak ini otaknya ya. Waktu lahir ikut saya. 3 kali dia step yang kejang-kejang tuh sampai masuk rumah sakit. Nah itu kan juga rusak lagi. Jadi kalau dia jadi lelet, dia jadi tidak kurang inisiatif. Pengetahuannya itu juga kurang. Enggak apa-apa. Apa tuh saya tinggal? Enggak, harus didorong ini. Nomor 1 takut akan Tuhan. Ya, sehingga terus saya bilang, sudah kamu masuk di YWM aja ya. Jadi staff di sana. Berapa? 2 tahun enggak apa-apa sudah. Supaya yang masuk di otaknya ini firman. Ini yang lebih penting ya daripada pinter. Luar biasa dokter dokter apa aja ya, yang ilmu-ilmu sekarang yang mutakhir ini. Tapi karakternya jelek, ya seperti dokter Asari itu, dia dokter ya, orang yang barusan ketangkep berapa tahun yang lalu karena tukang ngebom. Lah apa seneng punya anak tukang ngebom, ya? Kan enggak cocok. Tidak sesuai dengan firman yang kasihlah Tuhan Allahmu itu tadi. Makanya harus betul-betul ditancapkan. Ya. Firman. Ini yang menjadi patokan untuk kurikulumnya. Terus ada 2 ayat terakhir yang saya mau bagikan. Kenapa kok firman sih? Kok firman kenapa? Karena ini 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa? Ya firman itu memang bermanfaat. Untuk apa? Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau salah dibetulin. Untuk memperbaiki kelakuan yang tidak baik. Dijadikan baik. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya orang ini benar. Ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Ya kita ini manusia kepunyaan Allah. Lah anak-anak itu kalau anak-anak Kristen itu kepunyaan Allah. Yang belum Kristen supaya menjadi kepunyaan Allah juga. Amanat agung itu tadi. Ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Sehingga kita ini tampil beda. Aduh dijahati kayak begitu. Kok baik terus ya dia? Lain. Lah kalau orang yang lain coba di dunia ini aja loh di Indonesia. Waduh kalau yang satu tuh disinggung sedikit. Demo. Waduh ngerusak segala macam. Jarah segala macam. Ya. Tapi kalau kita ini dianiaya bagaimanapun.
Wih, gerejanya dibakari, tempat-tempat ibadahnya dibakari. Wih, dicoret-coret, dikata-katain apa. Tidak ada yang demo. Karena apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, ini juga diajarkan mengampuni berapa kali? 70 kali, 7 kali. Saya juga ajarkan anak-anak saya begitu. Mengampuni 70 kali, 7 kali. Tidak boleh bales, tidak boleh, itu haknya Tuhan. Ya, kita juga ajarkan pada anak-anak didik kita ini begitu. Ya, sehingga tampil beda. Sampai ada anak-anak dari sekolah lain, padahal juga sekolah Kristen, tapi dibully. Sampai anaknya itu tidak berani sekolah. Ya, karena dibully sama teman-temannya. Lalu dipindah di sekolah kami. Di sini tidak ada bully. Ya, jadi anaknya sekarang bertumbuh bagus. Jadi bagus. Tapi ada anak kita yang sekolah sudah lulus lalu masuk SMA di tempat lain ya, di sekolah negeri. Waduh, pada suatu hari kita kaget karena loh datang ke gereja lalu jalan seperti begini. Waduh, kok stres anak ini? Stres, anak itu stres karena apa? Karena dibully di sekolahnya. Bayangkan. Lalu baru-baru ini anak saya lapor ya yang kelas 4. Sekarang naik kelas 5. Dia bilang, "Ma, saya ditendangi sama anak itu, anak laki." "Iya." "Kamu nakal kali?" "Enggak, saya diam-diam terus ditendang. Terus saya selalu diganggu-ganggu. Dan bukan saya aja, anak cewek-cewek ini diganggu." "Oh gini, kamu doakan aja supaya dia berubah." Ya, saya ajarkan gitu. Besoknya berapa hari lagi ngomong lagi. "Oh ya sudah doakan." "Sudah Mas, sudah didoakan." Tapi waduh saya curiga. Ini kira-kira anak baru yang keluar. Yang masuk. Jadi anak dari luar yang baru masuk kira-kira. Saya cek di gurunya. Ini yang suka bully ini anak dari luar ya. "Oh iya Bu, baru masuk dari luar. Jadi sekolah luar masuk ke sini." Tolong dikasih peringatan ya. Suka bully anak-anak cewek. Dan terus juga kasih tahu orang tuanya. Kalau kalian sudah memperingatkan, tapi anak ini masih suka bully terus tiap hari. Kita ini sekolah yang bebas bully kok. Jadi kalau kamu biarkan terus, ya ini gurunya yang saya telepon. Kalau kamu biarkan gini terus, kita nih mau mendidik pemimpin masa depan yang bagaimana? Model Sambo kalau yang begini ini. Ya. Saya enggak mau ada anak-anak masa depan kita model-model Sambo itu enggak ada. Dia juga Kristen loh. Ya. Yang diadili nomor 1 itu Firman bilang, yang diadili nomor 1 siapa? Di dalam sendiri ya, di antara kita ini loh. Ya makanya Sambo itu ketahuan. Ya. Terus nanti mungkin ada lagi nanti yang lain-lain, yang Kristen-Kristen itu yang ketahuan. Ya mungkin juga di gereja-gereja, hamba-hamba Tuhannya juga ketahuan. Ya yang enggak benar-benar itu. Makanya kita mengajarkan apa? Menjadi pemimpin masa depan anak-anak kita nih supaya yang tampil beda. Ya, karena apa? Harus berbuat baik terus. Ya. Terus ayat yang terakhir. Ini 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Jadi guru-guru Kristen juga memberitakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegur dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya nanti orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mumpung sekarang masih bisa, tetap anak-anak ini kita jejelin aja sudah firman. Ya. Karena nanti ada waktunya, tidak lagi. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kan sudah ada ini yang 4 dan 5. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi
kuasailah dirimu. Jadi guru-guru ini dididik dalam segala hal harus menguasai diri. Ini salah satu buah roh, penguasaan diri. Ini penting. Ya kadang-kadang anak-anak itu gemes-gemesin. Saya juga kadang-kadang gemes sama anak-anak ini. Ya, tapi ya harus menguasai diri. Masa terus mau dibuang anaknya? Tidak bisa. Ya. Sabarlah menderita, ya. Sabar, menderita itu disuruh sabar. Jadi kita mengalami menderita apa saja, suruh sabar saja. Ya. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Banyak tugas pelayanan kita termasuk saya. Makanya saya masih umur panjang tapi sehat. Ya. Karena banyak tugasnya, banyak yang mau dikerjai. Wih, di otak ini mau apa. Masih banyak. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, luar biasa Bu Kristi sudah menyampaikan hal-hal yang dahsyat. Kalau saya bandingkan tadi, saya ini berasal dari eksak. Jadi bagi saya, 1 tambah 1 ya 2. Bagi Bu Kristi, 1 tambah 1 beda lagi ceritanya. Kita bisa buka Ulangan 32 ayat 30 dikatakan 1 ngalahkan 1000, 2 ngalahkan 10.000, bukan 2.000 tapi 10.000. Jadi 1 tambah 1 nggak bisa dikatakan 2. Tepuk tangan untuk Bu Kristi. Dan saya juga melihat hal yang pas kali ini. Bu Kristi adalah ketua yayasan STT Kingdom, Bu ya. Berarti dari Departemen Agama. Saya dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung. Saya dari Dikbud, Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi komplit sekarang ini dari Depak dan kemudian dari Dikbud. Semoga kita bisa mendapatkan hal-hal yang menginspirasi. Karena saya melihat ada 3. Yang pertama, kita tetap harus bisa memotivasi karena orang perlu dimotivasi. Tapi tidak berhenti dimotivasi. Setelah dimotivasi, mereka terinspirasi. Inspirasi masih di otak. Berarti kemudian mereka itu harus ditransformasi, terjadi perubahan. Karena pendidikan gak cukup hanya diinspirasi, tapi harus sampai kepada tindakan. Kita lihat yang diminta saya sampaikan adalah transform the nations through education. Karena pendidikan ini sangat luar biasa. Kemudian, ya karena ada yang moto jadi saya tunggu sebentar. Oke, saya sudah diperkenalkan tadi dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ayatnya sama dengan Bu Kristi. Sehati kami. Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Tapi ayatnya pasti lebih banyak di Bu Kristi. Saya hanya 1 slide yang pakai ayat. Kan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bu Kristi dari Departemen Agama gitu. Ya, komplit. Jadi yang saya lihat di sini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ngajar itu enggak cukup sekali. Repetition is power. Jadi ada kekuatan di pengulangan. Makanya ini juga dituliskan dalam kitab Ulangan. Dan apa yang kita ajarkan harus sampai di dahinya. Artinya di otaknya, di pikirannya. Sampai diketahui. Dan juga harus dituliskan. Karena enggak mungkin seseorang itu langsung tahu segala sesuatu kalau tidak dituliskan. Jamnya jalan ya Bu Kristina. Ya, oh enggak harus dari awal. Kalau tiba-tiba enggak dilihat lajunya kan bisa langsung tiba-tiba hilang. Itu sekarang jam 11:30. Oke. Nah, jadi harus dituliskan juga, makanya dikatakan kenapa Adam jatuh ke dalam dosa, ditipu oleh iblis. Waktu Tuhan bilang, jangan makan yang di tengah, tidak dia tulis. Jadi karena tidak dia tulis, dia lupa ditipu oleh iblis. Dan hoax pertama terjadi di dunia adalah iblis yang bilang semuanya enggak boleh kamu makan. Itu kan hoax. Jadi itulah hoax pertama di dunia. Dan
Ini sudah lazim, sudah sering kita dengar, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Berarti mau mengubah dunia melalui pendidikan. Dan kita sekarang berkumpul dalam education, workshop education, berarti kita mau mengubah dunia. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Saya melihat beberapa latar belakang yang ada pada saat ini. Latar belakang yang pertama, kalau saya lihat bagaimana sih pendidikan di Indonesia, ada SMA, SMP, SD. Kita sering dengar hari-hari ini ada AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Didasari hasil dari PISA, Program for International Student Assessment, yang menurut penilaian PISA, rata-rata dunia literasi membaca 487, numerasi atau angka-angka 489, sains 489, Indonesia di bawah semua, sehingga ranking Indonesia 72 dari 78 negara. Rendah banget. Tapi bagi saya, kalau di bawah, emangnya orang Indonesia bodoh? Saya bilang tidak. Banyak orang Indonesia berprestasi secara internasional. Kalau kita lihat, yang menemukan vaksin untuk COVID pun salah satunya orang Indonesia, seingat saya di Inggris. Enggak kalah. Di Amerika juga banyak orang Indonesia yang berprestasi. Jadi bukan menunjukkan bahwa kita adalah orang bodoh, tapi ada sesuatu yang harus kita benahi dalam konteks pendidikan. Makanya kalau pendidikan dibenahi, saya senang dengan menteri yang sekarang, Mas Menteri, memang dia membuat perubahan-perubahan dalam pendidikan sekarang ini. Perubahan yang ada pada saat ini apa? Jenjang pendidikan kan, SMA, SMK, ke perguruan tinggi. Kita tahu sekarang ini juga tidak ada IPA, IPS, nggak ada lagi kan. Orang boleh memilih mana yang dia lebih suka. Pembelajarannya tidak juga hanya ngapalin lagi. Tetapi mereka itu juga harus ada project. Ada hal-hal yang dikerjakan, dituangkan di dalam analisis, kemudian evaluasi, lalu dilakukan apa. Jadi ini pun berubah jenjang pendidikan SMA, SMK, kemudian era industri 4.0. Nah kalau istilah ini ada juga jaringan 4G, ada 5G, ada industri 4.0, ada society 5.0, apa sih itu semua aneh-aneh ya. Kalau jaringan 4G itu kecepatannya hanya 0,1 GB per sekon. Tapi 5G 20 GB per sekon. Gigabyte itu kan tinggi banget, dari 0,1 ke 20, cepat banget. Nah tapi kalau ini kita lihat apa sih industri 4.0, apa masyarakat 5.0, sebetulnya sama aja. Masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang sudah menggunakan industri 4.0. Jadi mereka adalah orang-orang yang melek teknologi, tidak gaptek. Nggak ada urusan dengan usia. Makanya bagi saya memang penganut quotes-nya Henry Ford, I don't care, umurmu 20 tahun atau 80 tahun. Tapi, when you stop learning, you are old. Tapi kalau kita belajar, masih muda, makanya Bu Kristi muda terus. Tepuk tangan untuk Allah kita. Jadi nggak ada urusan, kebijakan Mendikbud, Merdeka Belajar, MBKM, kemudian ada pandemi COVID mengubah banyak hal, cara belajar, berbisnis, hingga kebiasaan sehari-hari itu banyak yang berubah. Tetapi kita tahu, saya selalu katakan kita harus melihat secara 3A apapun yang terjadi di luar sana. Yang pertama accept, harus kita terima dong, terjadi seluruh dunia kok. Yang kedua adapt, kita harus adaptasi untuk itu semua. Tapi yang ketiga accelerate, kita harus bisa percepatan. Karena sekarang ini belajar tidak pada kayak zaman dulu belajar itu mahal. Sekarang ini belajar murah kok.
Ya tentu nggak perlu dibandingkan dengan berapa uang kuliah di STT Kingdom. Karena kita bisa belajar secara online. Jadi belajar itu mudah sebetulnya, sekarang ini murah. Nah apa sih 4.0? Teknologi baru integrasi fisik, digital, biologis, dan kemudian ada big data, teknologi internet, transaksi perdagangan dan transportasi secara online. Harus kita tahu apa sih maksudnya big data ini. Bapak Ibu kalau buka laptop, saya misalnya, saya sering buka tentang manajemen. Maka kalau ada kesempatan laptop itu akan tawarkan hal-hal yang berbau manajemen. Sesuai dengan yang sering saya buka. Karena mereka akan analisis data apa yang saya lakukan gitu. Itu yang dimaksud dengan big data karena akan diketahui kecenderungan manusia itu bagaimana. Makanya apa yang muncul di laptop saya yang ditawarkan mungkin beda di laptop Bapak Ibu. Tergantung senangnya apa. Senangnya olahraga mungkin, senangnya politik mungkin, senangnya Sambo mungkin, saudaranya Rembo kan. Nah yang mana macam-macam. Nah itu akan dilihat oleh sistem. Kemudian kita juga melihat bahwa semuanya harus melakukan pembaharuan. Ini harus disadari. Makanya kalau kita pun mau bikin misalnya marketing, digital marketing yang ada sekarang ini, harus kita tahu bagaimana menggunakan sosmed. Tapi sosmed tersebut harus interaktif. Karena apa? Karena manusia tidak bisa terlepas sebagai makhluk sosial. Manusia tetap pengen ketemu manusia meskipun waktunya tidak sebanyak sebelumnya. Karena sebagian bisa diatasi melalui sosmed. Kemudian Internet of Things, itulah yang ada sekarang ini. Semuanya serba internet seperti yang saya katakan tadi. Seperti big data. Saya perlu bilang tidak semua kita harus jadi ahli IT. Enggak perlu. Kalau berminat mendalami IT silakan. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Tapi tahu apa yang bisa kita gunakan. Tapi tahu apa yang bisa secara online. Nah itulah yang sebetulnya masyarakat atau society 5.0 dia paham ada teknologi. Dia tidak harus ahli dalam teknologi, tapi dia tahu bahwa teknologi itu sesuatu yang membantu. Saya gunakan laptop saya pengguna. Saya bukan ahli bikin programmer, ahli itu enggak. Saya belajar menggunakannya. Kita juga belajar menggunakan handphone kita. Jangan handphone ini enggak kita pelajari penggunaannya supaya efektif. Itu yang disebut dengan masyarakat 5.0. Makanya data dikumpulin, ya semuanya konsumen akhirnya harus bisa terintegrasi secara internet. Sekarang ini apa yang terjadi di luar sana kita tahu. Inilah kehebatan internet hari-hari ini. Dalam 1 menit apa yang berubah? 1.3 million login ke Facebook. Kemudian data-datanya ada di sana semua. Itulah kecepatan yang ada sekarang ini secara internet. Jadi serba cepat, serba yang kita bayangkan orang gak tahu, udah tahu kok. Saya ketemu misalnya di Boston, saya baru balik dari sana oleh kemurahan Tuhan, ngobrol dengan pendeta di sana, City Blessing Church, Pastor G, saya bilang lebih banyak tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia daripada saya. Dia bisa cerita ini. Wah hebat banget Pastor G, saya bilang. Ya kan semua bisa dilihat, dia bilang. Ya karena mungkin kan itu diperlukan di dalam pelayanan. Saya pelayanannya banyak mahasiswa, jadi yang saya cari mungkin bukan info yang ke arah sana. Jadi sesuai dengan apa yang kita perlukan sebagai bahan kita. Kemudian kerangka kerja industri 4.0 yang pertama ini bahasa Indonesianya yang di kiri, digitalisasi dan integrasi secara vertikal horizontal, penawaran produk, inovasi model bisnis digital, kemudian koneksi dan kolaborasi, memiliki kemampuan inti dalam menganalisis dan mengolah data. Harus ini, periksa datanya. Kemarin saya lupa dari Blitar kah hamba Tuhan dibilang Pak Bob,
Apa yang bisa saya lakukan untuk jemaat supaya mereka bisa berbisnis? Bisnis apa? Saya bilang harus lihat data di situ apa masalah yang ada. Karena bagi saya setiap permasalahan yang ada itu adalah kesempatan untuk bisnis. Lihat di situ saya bilang di daerah ini, daerah ini, daerah ini apa permasalahan yang ada. Jadi bergeraklah melalui data. Kalau kita punya pelanggan, analisis karakteristik pelanggannya. Kita punya mahasiswa, kita analisis karakteristik mahasiswa. Kita punya siswa, kita analisis karakteristik dari siswa. Supaya kita tahu bagaimana memperlakukan mereka. Beda-beda satu dengan yang lain. Gaya belajar aja beda kok. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Zaman dulu kalau ada siswa berdiri lagi guru ngajar, dia bilang duduk, lipat tangan, diam. Kamu bisa enggak? Ya bisa, tapi dia enggak akan ngerti apa-apa. Karena dia butuh gerak, dia butuh seperti ini. Karena dia kinestetik misalnya. Kalau dia adalah seorang visual, jangan sampai apa yang kita bikin di depan tidak indah. Yang visual perlu ada warna-warna. Kalau dia seorang auditori, jangan sampai kita ngomong, jadi pada hari ini kita akan belajar. Yang auditori akan pusing. By the way, katanya yang banyak kan auditorinya canggih dari Ambon. Iya, canggih suaranya. Oke. Kemudian tantangan yang lain saya juga masukkan dalam hal entrepreneur. Kalau dilihat dari data 3,1% sekarang penduduk Indonesia entrepreneur, tetapi itu masih jauh dari yang diharapkan bagus. Yang dinilai bagus itu seperti Amerika itu 12%. Berarti masih banyak tantangan. Itu juga bisa diraih melalui pendidikan. Jadi dalam pendidikan harus digalakkan terus mahasiswa ini supaya menjadi entrepreneur maupun teknopreneur. Teknopreneur dia tetap bekerja di suatu perusahaan tapi dia punya inovasi, punya kreativitas untuk melakukan sesuatu dan dia bisa bertanggung jawab untuk membuat pasar yang baru. Nah itu yang harus dibina. Lalu yang kedua, dalam kondisi tantangan seperti itu semua, menteri kita yang sekarang mencanangkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini saya bilang bagus banget. Baik untuk tingkat SMP, SMA, juga tingkat perguruan tinggi. Pola belajar SMP, SMA berubah seperti yang saya katakan tadi. Tidak IPA, IPS bahasa lagi. Yang IPA bisa beberapa kelompok, tergantung dia suka apa. Suka ke arah fisika dan matematik misalnya. Atau suka ke arah kimia biologi misalnya. Jadi sudah pengelompokannya sangat luas di sana. Dan PR-PR-nya tidak lagi PR hanya ngerjain soal. Udah ada berbentuk project. Apa yang mau dibuat. Mungkin buatkan suatu rencana kerjamu, realisasikan dengan kelompokmu, diskusi kalian. Lalu nanti presentasikan hasilnya. Itu bagus. Membuat orang kreatif. Di mahasiswa juga seperti itu. Nah kalau sebelumnya menurut saya there is a broken link. Enggak nyambung antara tujuan dan apa yang diberikan di dalam pendidikan. Makanya sayang waktunya. Orang begitu lulus baru belajar menyesuaikan diri dengan tuntutan industri. Sayang di waktunya. Bagi yang mau belajar sih bisa ngatasin. Tapi yang gak mau belajar gak akan punya kesempatan. Jadi pendidikan tinggi, kebijakan yang dilakukan, ya ada paradigma tridharma perguruan tinggi harus diselaraskan dengan era industri 4.0 tadi. Kemudian ada reorientasi kurikulum, ada literasi baru, literasi data, teknologi dan lain-lain. Belajarnya sudah terbiasa sekarang hybrid atau blended learning. Kalau hanya online gagal saudara. Selama COVID orang kirain pendidikan secara online adalah jawaban. Faktanya kita semua tahu. Ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua. Dan secara Kemendikbud pencapaian target tidak mencapai 40% dalam target dimengerti oleh siswa. Kenapa?
Kembali saya katakan, manusia diciptakan untuk berhubungan satu dengan yang lain. Bukan jadi petapa sendirian di luar sana. Jadi tetap perlu berhubungan. Hibah dan Bimtek dari Belmawa, ini Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa, juga dana sekarang banyak yang diluncurkan. Jadi perguruan tinggi sebetulnya juga punya kesempatan untuk melakukan penelitian-penelitian. Nah kemudian ya dosennya tentu saja harus belajar bukan hanya konsepnya, tapi juga harus belajar bagaimana terkoneksi dengan para mahasiswa maupun para siswanya masing-masing. 5 konteks penting dalam melakukan reorientasi kurikulum. Ini ada hal-hal di sana, ada 5 itulah yang menjadi dasar perubahan kurikulum. Undang-undangnya ada, kompetensi abad 21, lintas dan multidisiplin, mahasiswa Gen Z bukan generasi milenial. Sering orang terjebak, oh generasi milenial. Enggak, milenial itu udah di atas, udah lewat. Mahasiswa sekarang ini generasi Z. Jadi jangan keliru. Dan standar dikti. Nah ini konsepnya sebetulnya bahwa tujuan pendidikan tinggi, apa yang ada di dalam Alkitab itu mestinya di sini tercakup. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi relevan sebetulnya, sejajar, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, kompeten. Ini ada semua sistemnya di dalam, ada standar kompetensi di KKNI dan SKNI, capaian pembelajaran ada di sana, kemudian terus diubah sampai kepada sekarang harus dengan HOTS, Higher Order Thinking Skills. Gitu. Di dalamnya ada communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, computation, logic, dan lain-lain. Jadi sekarang memang kolaborasi itu jadi semangat banyak orang. Kalau dulu selalu hanya pengen bersaing. Kalau bisa aku habisin dia. Kami di bimbel, kalau misalnya kita tahu ada bimbel online, mereka itu udah kontak saya. Kita kolaborasi. Saya bilang, ya sementara ini belum karena kami masih punya program sendiri. Pada saat saya tolak mereka karena bukan satu kan. Lalu datang lagi khusus investornya ngubungin saya. Gimana? Kami siap dengan dana. Kami hargain semua apa yang Pak Bob buat selama sebelumnya. Brandingnya. Sebagai pemula pembentuknya. Itu ada fresh money-nya di situ. Dananya kan banyak mereka, karena yang dijual itu di zaman sekarang ini startup banyak menjual prospek. Jadi rugi, tapi bisa memberikan iming-iming, nanti untung. Lalu orang nanam modal gitu. Nah itu yang lazim sekarang ini, tapi saya bilang enggak, silakan aja masing-masing mereka lakukan, ya kami juga lakukan. Kemudian tujuan utama MBKM ini tentu ada lulusan yang diberesin, dosennya diberesin, kurikulumnya juga diberesin. Supaya relevan dengan apa tuntutan industri atau tuntutan masyarakat. Jangan sampai ada gap terus, butuhnya seperti ini, datangnya seperti itu. Makanya kita pun mau di pendidikan agama, di teologia, mau dimanapun harus kita lihat apa sih yang cocok dengan life skill sekarang ini. Kehidupan di keseharian, apa sih yang dibutuhkan. Maka kalau dulu kita lihat ada KBK, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian ada KKNI, di sana ada saya tuliskan penjelasan-penjelasannya, dan setelah itu muncullah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bukan hanya untuk universitas, tetapi juga masuk sampai kepada level SMP, SMA, bahkan SD.
ini perbandingannya PAUD juga. Maafkan Bu Christine, kok PAUD-nya nggak dibilang. Padahal PAUD itu yang paling penting. Tepuk tangan untuk PAUD. Ini yang sebelumnya yang di sebelah kiri, yang di sana tentu saja ada untuk level-levelnya di sana, baik yang untuk pendidikan untuk berbasis keilmuan maupun berbasis keahlian. Berbasis keahlian itu seperti politeknik, langsung prakteknya. Berbasis keilmuan itu ya ilmu yang umum seperti yang sekarang ini. Tetapi dalam konteks 1 sampai 9 ini, sekarang dalam MBKM harus ditambahkan yang 9 di kanan. Dan yang bagi saya itu sangat luar biasa. Ada pertukaran pelajar, baik mahasiswa satu universitas dengan universitas yang lain. Dan ada magang bisa di universitas, juga asistensi mengajar, penelitian juga harus. Tapi yang perlu saya sedikit kritisi di Indonesia, penelitian jarang untuk langsung dibuat jadi produk. Harusnya itu yang harus dibiasakan. Penelitian dilakukan, lalu bikin industri untuk barang jadinya, lalu bisa dijual. Itu bermanfaat bagi manusia. Proyek kemanusiaan, wirausaha. Wirausaha, makanya bagi saya, wirausaha ini selalu harus ditekankan di dalam kita mendidik siswa-siswa kita. Betul tidak semua akan jadi entrepreneur, tetapi kalaupun mereka menjadi seorang profesional kerja, akan beda mentalitas seorang teknopreneur dengan mentalitas hanya sekedar datang ngantor, udah itu pulang, ngantor pulang, akan beda. Jadi harus dibina dari awal. Nah sekarang MBKM ini hebatnya ada 3 semester yang boleh di luar prodinya. Jadi kalau dia prodinya misalnya matematika, bisa dia ambil 3 semester di luar. Dengan penjelasan seperti ini, 1 semester, oke maaf ada kata-kata Unibi di sana, karena ini saya ambil di dalam penjelasan saya di kampus. Oke, lalu 1 semester, mungkin 1 semester yang prodi yang sama, 1 semester dari yang kegiatan lain. Pokoknya totalnya 3 semester. Kalau ini 1, 2, 2 kan 5 kan. Yang kiri 1, pilih dari kanan 1, dari kanan 1, is okay. Pokoknya 3 semester, bayangin kalau orang kuliah itu kan 8 semester. 3 semester bisa di luar ilmunya. Kenapa? Karena perlu multidisiplin ilmu kalau dia sudah bekerja. Tidak lagi hanya di satu disiplin ilmu. Oke, makanya belajarnya seperti saya katakan tadi, tidak lagi teacher center learning. Kalau teacher center learning, anak-anak dengarkan ini, siapa. Tapi kalau student center learning, berdiskusi, interaktif. Memang bagi siswa sih lebih enak kalau student center learning. Duduk aja datang tinggal dengerin. Tapi kalau bagi siswa teacher center learning lebih enak karena tinggal dengerin. Tapi kalau student center learning, siswanya pun butuh persiapan. Kalau enggak dia enggak akan bisa terlibat di sana. Oke, ini penjelasan yang sana aja. Masuk ke yang ketiga, creativity, innovation, and leadership, bagian dari HOTS. Makanya HOTS itu higher order thinking skills, sebetulnya akhirnya menuntut adanya inovasi. Nah saya senang kata-katanya ini, creativity is thinking up new things, innovation is doing new things. Kreativitas baru di pikiran, mungkin terinspirasi. Tetapi kalau inovasi, sudah melakukan sesuatu untuk bisa dinikmati. Artinya dia sudah ditransformasi. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Saya mau kasih tahu ada suatu hal yang saya lihat bagus disampaikan, kalau nggak salah itu seorang profesor dari Harvard yang mengatakan jangan merasa kita itu, aduh saya tidak kreatif. Dia bilang,
Kreativitas yang pertama, buatlah dari melihat apa yang dilakukan orang lain, lalu ubah sedikit. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kreativitas pertama. Kalau murni dari nol, nggak bisa cepat. Ambil aja dulu itu kalau seorang profesor saya ingat saya dari Harvard dia, baru nanti akan berkembang. Jadi mau bikin apa, mau bikin makanan tinggal ubah sedikit rasanya. Karena kalau berbisnis, inti utamanya adalah tampil beda. Tampil beda. Perbedaan itulah yang menjadi alasan orang lain memilih produk yang kita berikan. Apa bedanya? Kemudian ya pembelajaran perlu inovasi, semua perlu inovasi. Kemudian inilah yang kita sebut dengan hot study. Kalau dulu lower order thinking skills hanya mengingat, memahami, menerapkan, selesai. Kalau higher menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Gitu. Makanya saya bilang ATM aja. Kalau kita lihat Gojek, seingat saya tahun 2010 kalau nggak salah itu ada di Amerika. Hanya sekitar 4 tahun kemudian ada di Indonesia. Itu kan ATM aja. Tapi bayangin besarnya marketnya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Makanya kalau kita pergi ke satu tempat, datang ke Bandung misalnya, saya dari Bandung Bapak Ibu, datang ke Bandung silakan. Lihat sesuatu di Bandung, kalau bisa kita terapkan di kota kita, sikat. Itu sebetulnya yang perlu kita lakukan. Itu enggak dosa loh, enggak dosa. Yang enggak boleh itu kalau ciptaan orang, karya tulis orang kita jiplak, nah itu enggak boleh. Tapi sekarang ini kan ada alatnya, Turnitin, akan tahu loh. Kalau saya nulis sesuatu lalu dicek akan ketahuan berapa persen saya ambil dari tulisan orang. Itu dimungkinkan, dibolehkan tidak lebih dari, saya ingat saya 20%. Sekitar 20% maksimum. Jadi kalau saya juga nulis jurnal, ya saya Turnitin. Karena waktu nulis kan kita pasti pelajari apa yang ada kan. Lalu kita buat, lalu cek. Oke, 15% berarti masuk. 40% nggak masuk. Ini konsep-konsep yang harus diketahui dalam higher order thinking tersebut ditambah dengan soft skill. Hard skill adalah yang kita pelajari sesuai dengan inti prodi yang kita dalami. Soft skill di luar itu. Kalau kita sudah terjun ke masyarakat, nggak cukup hanya hard skill. Harus ikut dengan soft skill ini. Ada computational logic, critical thinking, compassion, creativity, collaboration, communication. Itu semua harus dipelajari. Itulah yang membuat kita bisa berkembang, maju terus gitu. Saya kasih poin-poinnya saja Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa dalami sendiri, bisa kita search juga, bisa kita pelajari. Oke, kemudian selanjutnya, ada 3 literasi yang saat ini diperlukan. Literasi teknologi, makanya saya bilang teknologi itu gunakan. Literasi data, apapun yang kita lakukan gunakan data. Kalau Bapak Ibu misalnya di gereja harus ada data loh. Berapa usia sekian, apa yang dilakukan, berapa pekerjaan ini, bisnis ini, harus ada data. Kalau kita nanganin Rocky ini pun harus didatakan. Supaya kita melakukan sesuatu yang sesuai terhadap mereka. Lalu literasi manusia. Kita harus memahami humanities, makhluk sosial. Kalau yang lama kompetensinya hanya calistung, masih tahu nggak calistung? Baca, tulis, hitung. Itu yang lama. Kalau sekarang sudah ditambah dengan literasi-literasi ini. Itu yang harus kita kembangkan. Yang terakhir, entrepreneurship. Ini saya akan bikin cepat karena tinggal 3 menit kah? Ya, sip. Tadi dalam MBKM ada 9 kegiatan, ini sudah ada tadi, kalaupun tidak difoto nggak apa-apa. Itu ada entrepreneurship, wirausaha di dalamnya. Jadi
wirausaha, kalau saya tetap jadi passion saya, meskipun saya sedang dalam pendidikan, ngajarin mahasiswa, kami bikin webinar, tetap saya galakkan supaya mereka masuk ke dalam dunia usaha. Nadiem Makarim juga mengatakan komunikasi, kolaborasi, disiplin, kemudian keputusan. Itu hal-hal yang harus dipunyai. Nadiem, saya sangat senang karena dia bukan hanya ilmuwan yang tidak tahu praktek. Katanya nih, banyak dosen hanya tahu ilmu, nggak tahu prakteknya, katanya. Makanya kita belajar, praktekin, jangan hanya ngomong. Inilah yang perlu bagi seorang business leader, yang harus kita ajarkan ke mereka. Harus clear visinya, clear vision. Dare to take action, berani melakukan action, persisten. Tahan uji, can do attitude. Lalu passionate, spirit of excellence. Bukan asal-asalan, ya yang penting ada, enggak lah. Harus excellent. Kemudian marketing perspektif. Bisa dipasarkan enggak? Harus selalu gitu. Kalau enggak bisa dipasarkan ya enggak laku dong. Jadi kalau kita lihat di sini maka the true entrepreneur is a doer. Pelaku, not a dreamer. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya undang Pak Bob dan Ibu Kristi untuk duduk di sini. Ini bukan kursi panas ya Pak ya. Duduk di sini dan Bapak Ibu silahkan mempersiapkan pertanyaannya. Saya masih ingat Pak Bob bilang tadi yaitu segala sesuatu harus direncanakan berdasarkan berbasis data, yaitu PBD ya Pak, perencanaan berbasis data. Itu adalah episode Merdeka Mengajar yang ke-21 dari Mas Menteri ya. Ya kebetulan Bu Kristi itu memberikan motivasi yang luar biasa Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang sangat termotivasi oleh Bu Kristi sehingga tidak lagi hanya melihat bisanya apa ya. Walaupun saya dikasih kepercayaan Bu Kristi untuk ada di sekolah gratis di TK, di PAUD, tetapi karena motivasi beliau, sekolah gratis kami di sini terpilih sebagai sekolah penggerak. Angkatan pertama ya, dan itu luar biasa banget karena di situ kita belajar banget seperti yang Pak Bob bilang, itu setiap bulan di Relasi Lokakarya begitu ya, digempur dengan segala macam seperti itu. Oke Bapak Ibu silahkan kalau ada yang pertanyaan. Ya Pak, nggak ada panitia yang bisa bantu pinjam Pak Bob ya. Ini. Oh langsung maju ke depan, silakan Pak. Mungkin sebut nama dulu Pak, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Kristi atau kepada Pak Bob, silakan. Ya. Shalom semuanya, saya Pendeta UNSP ini dari Rock Padang. Nah tadi dari dua narasumber tadi disampaikan bahwa salah satu kuncinya itu adalah bukan hanya di siswanya, tapi di pendidiknya. Nah, saya hanya memberikan ini bagaimana kalau untuk di daerah itu kelemahannya adalah di gurunya, di pendidiknya. Nah, kalaupun diharapkan untuk dia dilatih dalam waktu, saya rasa 1 tahun 2 tahun pun tidak akan bisa secepat itu untuk melatihnya. Nah, mungkin apakah Rock bisa memberikan solusi? Mungkin UPH sudah mencoba memulai dengan mereka memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan, menciptakan guru-guru yang dibeasiswakan 4 tahun harus lulus, dan selama 4 tahun itu setelah itu kemudian dia ditempatkan di daerah. Nah, Rock ini kan berkembang. Salah satunya tadi yang diharapkan adalah melalui pendidikan. Nah, sementara guru-gurunya tidak mumpuni. Jadi kalaupun dipaksa nanti takutnya nanti namanya jelek karena tidak sesuai dengan harapan. Nah, mungkin ini pertanyaannya apakah bisa bagaimana solusinya supaya Rock bisa menciptakan guru-guru sehingga guru-guru ini siap ditempatkan sebagai tenaga misi dalam bidang pendidikan untuk bisa terjun ke daerah. Itu yang saya sampaikan. Nanti silakan Pak Bob atau Ibu Kristi yang bisa menjawab. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Benny buat pertanyaannya luar biasa banget, udah nyangkut langsung kebijakan dan sebagainya ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Bob mau dijawab langsung satu persatu Pak atau ya silahkan. Kalau menurut saya disiapkan orang-orang setempat ya, lokal. Bapak kan gembala ya. Nah, siapa yang dekat di situ? Kalau kami yang mengirim ke sana jauh sekali, mau buka sekolah di Mentawai, ya. Jadi jauh sekali, kebanyakan orang nggak mau. Lebih baik orang-orangnya Bapak yang sekarang di Bapak gembalakan, siapa yang potensi orang-orang di situ yang mau jadi guru, itu mungkin Bapak bisa sekolahkan yang dekat di situ di Jakarta daripada di kami. Kalau kami bisa membantu dengan online, kemarin itu bicara dengan sekolah, bisa online beri masukan-masukan yang diperlukan apa, terus mendidik guru-gurunya bagaimana supaya ada kingdomnya itu tadi. Ya. Ya, makasih. Silakan lanjut Pak Bob ya. Ya, jadi semua harus dilakukan. Yang pertama, kalaupun dikatakan pelatihan itu tidak bisa langsung, tapi tetap ada manfaatnya secara jangka pendek. Jadi lakukan pelatihan-pelatihan, barangkali pelatihnya itu dari Padang atau dari rock yang lain, kan ada. Dan pelatihan tersebut bukan sekali datang kayak KKR gitu, kamu kurang bisa ya, tumpang tangan jatuh lalu keluar dari ruangan langsung bisa, enggak. Dibikin programnya. Kami di Bimbel juga menyebar se-Indonesia. Kami punya diklat. Jadi pengajar itu kita diklat supaya standar minimumnya dia punya. Itu pertama. Kedua, ya melalui beasiswa. Kalau ada masalah biaya, siapa yang dari situ mau dikuliahkan tapi ikatan dinas balik ke situ. Nah, itu kan bisa beasiswa, ya saya yakin sih banyak yang mau terlibat untuk hal-hal itu. Jadi ya misi bisa, ya kita juga bisa ada 5 kan yang kita berangkatkan kuliah ke Bandung, tapi kan tidak ikatan dinas itu. Nah ke depan cari yang ikatan dinas. Kalau saya bilang baru sekarang ini 5, Bu Kristi mungkin 50 gitu. Mungkin, kan bisa banyak yang bisa kita lakukan untuk hal-hal seperti itu. Makasih Pak Benny. Oke, luar biasa ya Pak Benny, sudah berharap udah dapat jawaban Pak ya. Itu nanti Pak kalau saya boleh nambahkan sedikit. Kalau ya Bapak udah sekolahnya jadi, gurunya udah bisa masuk ke data Dapodik ya di Kemendikbudristek. Yang terjadi ibu guru-guru tuh punya namanya akun belajar.id. Nah, dengan akun belajar.id maka harus masuk yang kepada yang namanya PMM. PMM itu apa? Platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar itu semua bahan yang harus dipelajari untuk akademik, yang untuk bisa ngajar ke murid, sampai penilaian, perencanaan, semua tuh tersedia di sana Pak. Dan gurunya harus login, harus ngerjain tesnya, belajar seperti itu, dan semua terrecord secara digital di Kementerian Ristek. Sekarang udah begitu maju Pak. Kalau saya nggak login aja, saya bisa diteriakin Pak sekarang oleh mereka. Jadi kami dipandu banget bagaimana setiap harinya harus masuk untuk mengerjakan modul demi modul. Dan itu sangat dipandu oleh mereka. Ya, jadi nanti tinggal dipikirkan sisi rohaninya seperti tadi usulan dari Pak Bob dan Ibu Kristi. Apalagi sekarang dengan teknologi, mungkin bisa setiap minggu ketemu dengan Zoom, mungkin dengan Jimit. Nah, pakai akun belajar tuh Jimitnya free Pak. Ya, jadi dengan itu seperti itu bisa dibina kerohaniannya. Mungkin itu jadi salah solusi ya. Oke, luar biasa. Kita punya waktu 5 menit lagi, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Oh silakan Ibu. Saya ini pakai ini aja Bu ya. Oh di sini, ya silakan. Bapak Ibu, sementara menunggu penanya kedua, waktu makan siang kita hari ini berkurang ya, hanya 45 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Foni. Saya Yulfrida, saya ingin menanyakan khususnya kepada Pak Bob nih Pak. Saat ini kan kita tahu bahwa pembelajaran anak-anak sekarang ini sangat menggunakan
IT, laptop, HP yang canggih, dan juga internet. Nah, kalau di kota yang notabene orang tuanya tanda kutip mampu ya, dari keluarga mampu dan ke atas tingkat ekonominya, sangat gampang, sangat mudah untuk mempunyai alat-alat tersebut. Nah, sedangkan untuk di daerah belum tentu ini bisa dimiliki oleh siswa-siswa ataupun anak-anak. Nah, sehingga ada istilah nih di masyarakat, ada istilahnya itu yang bisa mencapai tingkat pendidikan yang tinggi, anak-anak yang berhasil itu hanya dari keluarga yang mampu. Itu dari kalangan yang ini ya, Mbak Foni. Nah, kepada Pak Bob nih, dari Depdikbud apakah ada solusi untuk hal-hal seperti ini sehingga anak-anak yang siswa yang di daerah pun itu bisa artinya bisa mencapai tingkat pendidikan yang setara dan yang diinginkan oleh pemerintah. Ya itu aja Pak Bob, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak Bob mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu Yulfrida. Apakah ada dari Dikbud untuk hal ini? Ya dari Dikbud sampai saat ini memang masih menyediakan platform, belum sampai kepada menyediakan peralatannya. Yang saya lihat perlu ada bupati seperti Pak Beni kemarin yang memberikan fasilitas tersebut. Tapi itu kan tergantung yang di luar, bukan tergantung pada kita. Jadi kita nggak bisa kontrol. Apa yang ada di luar kita nggak bisa kita ubah. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Saya kan selalu pakai prinsip Alkitabiah. Seperti Musa lah ya. Dia bilang di depan ada laut, di belakang diserang. Ini gimana Tuhan? Tuhan bilang apa yang ada padamu Musa? Hanya tongkat. Ya sudah pakai tongkat itu. Arahkan ke laut itu. Lautnya terbelah. Oke. Tapi saya bukan tidak mengalami hal seperti itu. Saya sekolah dari, saya orang desa di Sumatera sana. Kemudian saya mau masuk ITB, udah pasti berbeda dong apa yang dipelajari di SMA dengan daerah saya dengan di Bandung. Tapi kemudian saya juga bisa belajar sendiri, mungkin dengan waktu yang ekstra, lalu saya kuliah di ITB. Waktu saya kuliah di ITB dengan biaya yang sangat terbatas. Lalu bagaimana saya hidup? Saya masuk restoran kampus saja nggak berani tuh. Saya lihat orang di dalam restoran, saya hanya bisa di pinggir jalan. Tenda-tenda maksudnya, kan nggak ada di tengah jalan juga kan tempat makan. Gitu. Saya hanya bisa makan di situ. Nah, nggak berani saya ke dalam. Tapi tentang biaya, ada beasiswa kok. Ada keringanan uang sekolah, ada beasiswa, apalagi sekarang ini. Mau kuliah di luar negeri, ada LPDP. Cari info itu semua. Dan kabar baiknya sekarang ini makin objektif. Kalau dulu katanya ada syarat-syaratnya yang tidak pas. Seperti Pak Beni kemarin, Komat Kamit itu. Yang ditanya. Nah sama kayak Pak Beni kan. Tapi kalau sekarang enggak. Sudah makin objektif. Jadi LPDP kita bisa dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Kemudian seandainya pun tanpa internet untuk belajar sekarang ini, yang dasar masih bisa kita pakai karena masih ada buku. Jadi intinya kita berdoa dan berharap ada perubahan dari pemerintah, misalnya dari bupati memberikan fasilitas. Tapi yang kedua, jika itu tidak ada, apa yang ada di tanganmu, gunakan itu bersama Tuhan, hasilnya dahsyat. Terima kasih. Luar biasa. Ibu Yulfrida, mungkin ada tambahan sedikit ya. Pemerintah itu menyediakan yang namanya dana BOS dan dana BOP, dana operasional pendidikan. Jadi mesti orang tua jeli ya, nanya ke sekolah anaknya, itu dipakai apa? Dana BOS-nya sama dana BOP-nya itu dipakai apa? Karena teman-teman saya pun sekolah penggerak Bu, itu ada yang di atas-atas gunung. Mereka kalau mau zoom naik dulu Pak Bob ke atas pohon sampai kita ketawa kadang. Baru nge-zoom bareng. Tetapi usahanya itu luar biasa.
Dan dengan dana yang ada, dia mampu akhirnya punya LCD, dia mampu punya proyektor, dia pun mampu dia bisa beli kuota dan anak-anaknya pun bisa belajar. Ya, teman-teman yang di 3T seperti itu. Jadi selalu ada cara dan untuk Tuhan berikan buat kita. Dan apa yang Pak Bob bilang itu benar ya, itu adalah asset based thinking ya. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali paparan kita hari ini, sangat memperkaya kita, membuka wawasan kita bahwa kita udah hidup di zaman yang berbeda. Tetapi apapun itu zamannya, Alkitab tetap jawaban yang relevan bagi kita semua. Ya, jadi gandol Gusti mawon nggih. Oke, kita akan menerima berkat dari Pak Bob siang hari ini, berdoa buat kita semua. Bapak Ibu saya undang berdiri, setelah itu kita akan makan siang bersama. Kita berdoa. Ucapan syukur dari hati kami tercurah kepada Bapa yang sungguh amat baik menyertai melindungi kami, memberkati kami semua. Dan saat ini kami pun siap menerima berkat yang Tuhan siapkan untuk setiap kami. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati pikiran kita kepada Bapa di sorga. Percayalah, Dia yang berkata, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu. Tapi menyertaimu, memberi kekuatan, memberi berkat berkelimpahan. Sehingga masa depanmu yang sudah Tuhan rancang beserta anak cucumu digenapi karena kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.